Himpunan Alumni Institut Pertanian Bogor menggelar Musyawarah Nasional keempat yang berlangsung pada akhir Juni di Bogor, Jawa Barat. Sejumlah agenda penting akan dibahas dalam Munas keempat tersebut. Salah satunya peran Himpunan Alumni IPB dalam pembangunan pertanian Indonesia serta pemilihan Ketua Himpunan Alumni. Berbagai rangkaian acara dilaksanakan untuk menyemarakkan Munas pada tahun ini, diantaranya talkshow bertajuk Menjadi Kaya Melalui Pertanian, Getting Rich Through Agriculture. Perusahaan-perusahaan sekarang Pak hampir semua itu alumni IPB, tapi membuat orang kaya. Nah, jadi menurut kami sekarang adalah alumni IPB harus menjadi orang kaya dan membuat kaya petani. Pertanian ini banyak masalah, semua tahu ini yang selalu menjadi persoalan-persoalan pokok. Saya tahu persis bahwa Bulog ini harus membantu. Untuk menjadi kayanya sudah tersedia, sudah tersaji, tinggal kita aja mengambilnya mau. Yang diterima oleh farm value, yang diterima sebagai nilai pertanian itu hanya 18%. Diskusi serupa juga diselenggarakan di IPB International Convention Center Bogor. Dalam acara ini, tema yang diangkat adalah solusi efektif pembangunan pertanian. Dengan menghadirkan narasumber yaitu Wakil Menteri Perdagangan, pakar ekonomi, praktisi pertanian, pimpinan IPB, anggota legislatif, dan media. Pertanian, kehutanan, masyarakat, perikanan. Dan saya mohon kepada teman-teman partai Mereka, partai itu bisa membangun pertanian. Karena kepercayaan diri kita tidak bisa buat apa-apa. Tanaman rakyat bisa di perikanan, bisa di peternakan, saya kira banyak. Karena yang lebih baik bahkan, tapi memang menjadi kaya melalui pertanian perlu perjuangan. Pada Munas keempat tahun ini, alumni IPB yang tergabung dalam Himpunan Alumni IPB menyatakan tekadnya untuk memberi solusi efektif dalam pembangunan pertanian Indonesia. Untuk hal tersebut, Munas HAIPB keempat diberi tema Solusi Efektif Pembangunan Pertanian. Hal ini dimaksudkan agar pembangunan pertanian di Indonesia lebih maju, kuat, berpihak pada petani, dan menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Handito Eros akan kembali usai jeda. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Handito Eros, where you can find tips and strategies in Creative Eros. Dan sebelum melanjutkan perbincangan, mari kita saksikan terlebih dahulu tayangan berikut. Apa yang dilakukan oleh IPB untuk membuat mahasiswanya berbinar-binar tadi berwirausaha, Pak? Yang pertama kita mengantarkan mereka pada pemahaman mengenai peluang bisnis bidang pertanian. Sebagian di antara mereka kita fasilitasi dengan anggaran dari pemerintah maupun dari IPB untuk memulai bisnis kecil-kecilan. Di inovasi menjadi kata kunci untuk membangun bisnis yang sustain, karena kalau kita sekarang ini kan boleh dikatakan berada pada kategori factor driven economy. Kita berbincang dengan Budi Susilo dan Kiki. Mas Budi, sampean ini punya bisnisnya di mana dan apa ya, Mas? Kita bergerak di bidang integrated farming system, sistem pertanian terpadu berbasis peternakan kambing, domba, dan sapi, begitu Pak. Jadi awalnya kita dari jualan kambing, kemudian kita punya farm, kemudian kita lebarkan farm itu. Jadi pengusaha di bidang kambing, domba, atau sapi itu, itu kalau nggak kaya banget, yang punya banyak, atau yang miskin banget yang nggak punya apa-apa, bener nggak gitu ya? Tidak selamanya begitu. Enggak gitu? Enggak. Jadi ternyata dari pengalaman kita, kemauan Pak. Kemauan? Ya, kemauan. Jadi satu kemauan, yang kedua punya rasa sense of belonging terhadap ternaknya. Jadi care terhadap hewannya itu tinggi begitu. Oh, gitu ya. Karena misalnya ini punya modal, banyak Pak kejadian beberapa mitra kita itu punya modal, SOP dijalankan, tapi ternyata banyak yang gagal juga. Pertanian ini kan ada dua sebenarnya masa besar. Pertanian untuk kesejahteraan rakyat dan pertanian untuk pertumbuhan ekonomi. Ini sering digabung. Nah, tapi dua-duanya
tidak ada jalan lain menurut saya kecuali didekati dengan dua pilar, itu pilar teknologi dan pilar pendekatan bisnis. Jadi walaupun itu petani, dia harus perhitungannya bisnis sehingga dia bisa bertumbuh juga. Contoh kalau kita lihat bahwa itu bisa melaksanakan misi sekaligus itu terutama yang terkait seperti kelapa sawit, karet, teh, coklat yang terkait dengan tambak itu terkait dua sekaligus untuk kehidupan petani dan bisnis. Terkait dengan kampanye jadi kaya melalui pertanian, ngapain repot-repot bikin kampanye gini, Bang? Banyak sekali perusahaan yang kaya tuh karena pertanian. Cuma di nomenklaturkan industri. Padahal dia kaya dengan pertanian. Sinarmas, Wilmar, Unilever, apalagi? Kan semua kaya lewat pertanian. Astra gabungan pertanian sama otomotif. Tapi yang hilang karena nomenklatur yang muncul adalah dia industri. Padahal sebenarnya dia kaya dari pertanian. Pemirsa, perbincangan kembali kami lanjutkan, kita ke Bu Nelly. Bu Nelly, ini kan banyak orang yang kemudian membicarakan atau menyoroti bagaimana kemudian tidak memadainya antara lahan pertanian dengan jumlah penduduk, sehingga orang bertanya-tanya bagaimana kemudian petani bisa kaya raya dengan skala ekonomi yang tidak memadai. Ini tanggapannya gimana, Bu Nelly? Ya, itu memang salah satu kendala di kita, lahan ya, untuk pertanian. Padahal sebetulnya itu dia inovasi perlu, bagaimana lahan yang dimaksimalkan, lahan yang sempit, teknologi perlu. Makanya pertanian itu sangat luas. Jadi sebetulnya nggak usah belajar bertani itu hanya lahannya, tapi kalau kita tahu teknologinya kan juga bisa lebih tinggi produktivitas dan hasilnya. Itu sih sebetulnya kendala-kendala yang sebetulnya itu menjadi tantangan untuk yang muda-muda nih. Nggak merasa muda lagi ya? Saya sudah, iya. Saya juga masih muda sih. Jadi tantangan untuk ibu juga gitu ya. Jadi seperti itu sih. Nah, ini berhubung saya kan mewakili dari Putri Wirausaha Kreatif. Bicara dengan kreatif, bagaimana sih Kak, bagaimana sih Pak peranan kreativitas dan inovasi ini sendiri dalam industri pertanian? Ya, memang kalau kita bicara wirausaha yang kreatif dan inovatif gitu ya. Yeah. Jadi pengusaha zaman sekarang kan memang harus kreatif dan inovatif untuk menghasilkan daya saing kan gitu. Nah, kalau kita bicara daya saing memang ujung-ujungnya kan menghasilkan nilai tambah. Tadi Nelly sempat cerita pemanfaatan teknologi ya. Tanahnya boleh sedikit kan gitu ya. Tapi kalau pakai teknologi yang banyak, yang tinggi, hasilnya jadi banyak ya. Ya sedikitnya nggak segini ya, kalau segini diapa-apain ya tetap hasilnya sedikit kan gitu. Tapi artinya bahwa kita bisa memanfaatkan penemuan yang baru, hasil riset, teknologi, kreativitas, sehingga menghasilkan sesuatu yang punya nilai lebih. Kita lihat contohnya dalam sehari-hari kita sempat lihat ada boneka Horta gitu.